Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fidin wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin walikulli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada baginda Nabi Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para keluarganya, seluruh para sahabatnya, seluruh para tabi'innya, dan lasiman wa khususon kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon terhadap para ikhwan akhwat jamaah al-fakir, yaitu jamaah ribat manbal hikmah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencintai, merahmati, dan memberikan, mewujudkan apapun yang dipinta, yang tidak dipinta, yang berdoa, yang tidak berdoa, diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesuksesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terwujud kemakmuran, keamanan, kenyamanan, kesentosaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini kita hidup berbangsa, beragama, bernegara, tentu memerlukan ilmu, memerlukan pengetahuan dan lain sebagainya. Kita punya Allah dan Rasul, tentu kita harus mengetahui, mengenal siapa Allah, di mana Allah, seperti apa Allah. Dan begitu pula Allah punya utusan, yaitu adalah para Rasulullah. Kita pun harus mengetahui sifat-sifat Rasul Allah, pesuruh Allah seperti apa. Di kesempatan yang sudah kita lewati, kita sudah mempelajari, membahas, menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul yang wajib, yang 4. Sekarang yang akan kita bicarakan, yang kita jelaskan, yaitu adalah sifat yang mustahil di Rasul, yaitu 4. Wajibnya 4, mustahilnya 4, dan jaiznya 1. Sifat mustahil di Rasul itu adalah 4. Yang ke-1 itu adalah kizib. Kizib artinya mustahil utusan Allah itu bohong. Mustahil utusan Allah itu pembohong. Mustahil, tidak mungkin utusan Allah itu tidak jujur. Mustahil.
Artinya tidak mungkin utusan Allah itu suka berbohong. Beda dengan kita. Kalau kita banyak berbohong, suka berbohong, dan kadang-kadang berbohong. Tapi utusan Allah tidak seperti itu. Dan yang kedua, sifat mustahil di Rasul itu adalah khianat. Mustahil khianat. Khianat itu adalah cindera, tidak jujur, mustahil. Jadi utusan Allah itu adalah mustahil cindera. Dan yang ketiganya itu adalah kitman. Kitman itu adalah mustahil, tidak mungkin utusan Allah itu adalah kitman, menyembunyikan, tidak menyampaikan risalah-risalah yang harus disampaikan kepada umat, mustahil disembunyikan. Mustahil tidak menyampaikan. Jadi sifat-sifat mustahil di Rasul itu, satu, mustahil bohong. Dua, mustahil cindera, khianat. Tiga, mustahil tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Keempat adalah biladah, yaitu mustahil utusan Allah itu bodoh. Jadi utusan Allah itu adalah pintar-pintar, cerdas-cerdas. Sifat yang empat ini sebagai umat muslim harus mengetahui, mengerti, meyakini dengan seyakin-yakinnya. Harus meyakini, mempercayai, meresapi di dalam hati sanubari kita. Ini adalah wajib. Ini adalah sebagian ilmu tauhid. Kalau tauhidnya rusak, keyakinannya tidak mantap, maka ruksaklah iman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan konsekuensi, kalau iman kita rusak, iman kita jelek, maka amal perbuatan kita, sholat, haji, sidqo, semuanya, maka mardudun, tertolak. La yuqbalu, tidak terima oleh Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena tauhid adalah merupakan suatu pondasi. Rumah, bangunan tanpa pondasi tidak akan jadi. Kita pun beragama Islam, kalau tauhidnya kita ambruk, tauhidnya kita rusak, maka amal ibadah, amal perbuatan kita, maka tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sifat yang jaiz di Rasul itu adalah al-a'radu basariyat. Jadi utusan Allah yang bersifat manusia, seperti kita kebanyakan. Apa? Ya, suka minum, punya istri, punya anak, suka makan, dan lain sebagainya. Karena para utusan-utusan Allah itu adalah al-a'radul basyariyah, itu adalah sifat kemanusiaannya. Tentu walaupun beliau manusia, mungkin beda dengan kita sifat-sifat yang lain. Karena para Rasulullah itu adalah dimaksum dari perbuatan dosa, kalau kita belum dimaksum. Ada yang mahfuz ya, para aulia Allah. Jadi sifat di Allah yang 40, wajibnya, mustahilnya 20, jaiznya 1, jumlah 41. Dan wajib di Rasul, mustahil di Rasul 44, dan
Jaidnya 1 jadi 9, 41 dengan 9, maka jumlahnya 50 aqaid, 50 i'tiqad, keyakinan yang harus kita yakini. Maka kalimat tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah isi. Jadi makanya kata Nabi, la ilaha illallah miftahul jannah. Siapa yang mengucapkan, mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Ya, kita mau meninggal ya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kerlek mati itu surga jaminan. Surga jaminan. Sering Al-Fakir menyaksikan ya orang-orang yang sampai dikuasakan oleh Allah seperti itu, subhanallah, mau meninggal itu indah kelihatannya. Pertama dia dengan sadarnya langsung mereka atau beliau nih berwasiat, terus minta doanya. Sering Al-Fakir menyaksikan ya, langsung dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung memejamkan mata, langsung sambil tersenyum, subhanallah. Ini adalah yang dinamakan mati husnul khotimah, subhanallah. Dan semoga kita semua ini, yang hadir, yang tidak hadir di tempat ini, matinya kalian mati husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan adanya pengajian ini, dengan adanya perkumpulan kita ini, diniati lillahi ta'ala, dan menjadi wasilah kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diwujudkan apapun keinginan kita, doa kita diijabah, dan kita dimatikan kalian dengan mati husnul khatimah. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekarang Al-Fakir mau berbicara. Dengan adanya, dengan ramainya, penuhnya fitnah sarro di Nusantara ini, adakan satu kelompok yang mengaku mereka adalah keturunan Nabi, yang begitu kekeh. Mereka adalah mengklaim dirinya adalah keturunan Nabi, tapi mereka tidak mau dibuktikan. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa itu? Adalah Habib Ba'alwi. Oh, mereka angkuh-angkuh. Mereka adalah optimis. Cuman Al-Fakir aneh, gumun juga ya. Kenapa? Kalau kita asli punya mobil, kita mengatakan kepada orang, saya punya mobil. Mobil apa? Avanza. Benar. Mana mobilnya? Ini mobilnya. Mana suratnya? Ini suratnya. STNK, ini ada. PPKB, ini ada. Itu yang asli. Yang asli. Beda dengan yang palsu. Karena mereka ingin dipercaya, mereka ingin dihormat, mereka ingin dimuliakan, dia mengaku-ngaku, wah saya punya mobil apa? BMW. Tapi kata orang, mana mobilnya? Oh nanti itu belum kesini. Kenapa belum kesini? Oh berbelit alasan. Terus apalagi dipinta surat. Mana STNK-nya? Wah, kenapa harus nanya-nanya STNK? Pokoknya saya punya mobil aja. Emang kepentingan kamu apa menanya-nanya STNK? Apalagi ditanyakan BPKB. Berbelit lagi. Itu pengakuan palsu. Kalau orang yang benar punya, tidak akan berbelit. Ini barangnya, ini suratnya. Punya emas, mengaku punya emas, saya punya emas berapa? 10 kilo. Benar. Mana emasnya? Ini takut dibegal. Ini contohnya. Asli palsu ini. Kalau mau dijual misalkan,
Terus kalau yang asli ya pasti ya udah silahkan tes. Enggak ribet gitu. Enggak kemana-mana alasan segala macam, enggak, silahkan. Tapi kalau yang palsu ya pasti banyak alasan lah. Jadi karena banyak alasannya Habib Alwi, mau udah tes DNA banyak alasan, haram. Dulu menganjurkan, sekarang mengharamkan. Terus diberi kitab, wah luka-liku kesana ke sini, tidak jelas gitu kan. Terus menjawabnya dengan framing, padahal gampang. Jadi Kiimat ya, ini Kiimat sih pelopornya ya. Tapi sebenarnya sebelum Kiimat juga dulu sudah ramai, abad ke-9 sudah ramai, cuman redup lagi. Abad ke-15 ramai, redup lagi. Sekarang abad ke-20 ramai, justru menjadi lebih ramai, tidak akan redup. Kenapa bisa begitu? Ya karena sekarang zaman apa ya, zaman modern ya, zaman teknologi. Jadi banyak alat yang lebih canggih yang tidak bisa kita tolak gitu kan. Makanya dulu Pak Topik Assegaf mengatakan, wah ini adalah suara kentut, wah nanti juga hilang sendiri, ini suara kentut, nah, udah biarin aja nanti juga hilang sendiri. Enggak sepele. Ada yang mengatakan, wah Imad ini dari mana dia belajarnya? Ya paling juga dari Kanang Kemu. Tapi kan nggak usah kita bilang suara kentut lah, suara jangkik lah, belajar dari Kanang Kemu, nggak usah, jawablah, jawab. Di situ kan hanya satu, kalau memang Habib Alwi yang punya leluhur Ubaidillah adalah keturunan Sayyid Ahmad, kitabnya mana? Tapi jangan kitab karangan mereka. Kitab tentu dibutuhkan kitab yang lebih dekat dengan Sayyid Ahmad. Ya minimalnya kitab abad 8 atau abad 9 awal lah gitu kan. Tapi jangan karangan dari mereka sendiri. Jawab. Jangan dijawab dengan framing atau dijawab dengan yang tidak searah gitu. Jadi jawablah. Kalau nanya tentang sejarah, kasih sejarah. Kalau dituntut untuk tes DNA, tes DNA. Untuk apa? Ya siapa tahu benar asli. Jadi jangan takut istilahnya. Karena pada hakikatnya nyambung ataupun tidak nyambung, keturunan Nabi ataupun bukan keturunan Nabi, tetap kita saudara. Tidak ada perbedaan. Cuman hanya ingin kejelasan saja. Benarkah mereka itu keturunan Nabi atau hanya mengaku-ngaku saja? Tapi pada hakikatnya turunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, asal iman, takwa, berilmu, ya tetap kita menghormati. Walaupun tanpa ilmu, bodoh sekalipun, ya tidak akan berubah. Kita namanya juga manusia. Ajaran Islam mengajarkan, jangankan kita sesama manusia, sesama binatang pun, sesama hayawan-hayawan pun, sesama makhluk-makhluk pun, Islam mengajarkan untuk saling menghormati, memuliakan, menghargai, dan memelihara. Apalagi kita sesama manusia. Jadi para Habib jangan takut tidak dihormati. Para Habib jangan takut tidak dimuliakan. Kalau terbongkar bukan keturunan Nabi, jangan takut. Keturunan Nabi ataupun bukan, umat Islam diajarkan oleh Nabi untuk saling menghormati, saling mencintai, dan saling memuliakan. Jadi jangan takut. Jadi terima ini. Kalau memang bukan keturunan Nabi, akuilah dengan jantannya, maka kejantanan itu, keberanian itu, maka akan menjadi satu kehormatan yang sangat istimewa. Makanya Al-Fakir berpesan kepada ikhwan ahwat sebangsa Al-Fakir, jangan sampai dengan terbongkarnya klan Habib Ali bukan keturunan Nabi, jangan berubah. Jangan berubah. Yang asalnya cinta tetap cinta. Yang asalnya bersatu tetap bersatu. Yang asalnya memuliakan tetap memuliakan. Hanya satu saja. Apa? Jangan meyakini, jangan mempercayai bahwa klan Habib Alwi itu adalah keturunan Nabi. Hanya itu saja. Dan jangan
dari klan Habib Balawi, jangan mengakui, jangan merasakan, dan jangan mempengaruhi orang untuk meyakini bahwa mereka keturunan Nabi. Hanya itu saja, selesai. Sebenarnya pembahasan nasab ini sudah selesai. Kenapa? Karena tidak mampu menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang menanyakan tentang bahwa leluhur mereka Ubaidillah dinyatakan keturunan Sayyid Ahmad berdasarkan keterangan apa? Mana kitabnya? Hanya itu saja. Kalau memang tidak mampu untuk mencari kitab, maka tes DNA saja. Udah, hanya untuk meyakinkan, hanya untuk menjelaskan. Itu saja. Kalau sudah yakin, sudah jelas bukan keturunan Nabi, tidak ada apa-apa. Yang cinta tetap cinta, yang baik tetap baik, yang memuliakan tetap memuliakan, yang bersahabat tetap bersahabat. Justru akan terhormat, lebih terhormat kalau mereka mau gentle mengakui bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi, daripada udah bukan keturunan, ayo terus bukan keturunan. Jadi akhirnya kepercayaan umat manusia, bangsa pribumi akhirnya tidak meyakini kepada mereka dengan kebohongan mereka itu. Kebohongan diyakini, kebohongan dipertahankan, justru akan merusak marwah itu sendiri. Hanya itulah. Di sini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita laksanakan? Dan apa yang harus kita aplikasikan? Setelah kita tahu bahwa klan Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi, maka di sini kita lihat dan kita baca apa? Di sini ada di dalam kitab As-Sawaikul Muhriqah, ada keterangan di situ. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likuli ahadi ayyakuna lahu ghairatun fi hadzal nasabi syarif wa dhabdi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqi. Yang bagi, maka diharuskan, li ahadin, kepada setiap manusia siapapun itu, apa? Ayyakuna lahu ghairatun, harus punya ghirah, harus punya kecemburuan. Apa? Fi hadzal nasabi syarif, yaitu terhadap nasab mulia, nasab Nabi Muhammad, nasab baginda Rasul Sayyiduna wa Habibina Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabdi, harus kita selidiki kalau ada orang yang mengakui, kalau ada orang yang meyakini atau mempublikasikan, mengajak kepada orang, mengatakan kepada orang bahwa mereka adalah keturunan Nabi, mereka adalah cucu Nabi, maka harus kita teliti. Harus kita teliti. Jangan ada orang mengaku, aku adalah aneh, adalah keturunan Nabi. Oh iya, jangan begitu. Kita diteliti dulu, telusuri dulu. Kenapa? Takut berbohong. Takut berbohong. Na'udzubillahi min dzalik. Untung, sangat untung sekali dunia bagi orang yang mengakui cucu Nabi. Kenapa? Ya, mau apapun, ingin apapun, pasti dilaksanakan oleh semua orang karena cucu Nabi gitu kan. Jadi untung bagi mereka, bisa menjajah kita mereka. Oleh karena itu harus kita telusuri, benarkah mereka yang mengaku keturunan Nabi, yang mengaku cucu Nabi itu benar, atau hanya bohong saja, atau hanya menipu saja. Tapi meneliti bukan karena benci, menelusuri bukan karena kita merasa tidak senang, bukan. Justru kita meneliti, justru kita menelusuri karena kita cinta kepada mereka, karena mereka beragama Islam. Orang yang mengaku keturunan memang bukan keturunannya, maka diancam dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata, manintasaba, barang siapa yang mencangkolkan nasab, yang menasabkan mereka kepada nasab yang bukan nasab mereka, laisa lahu fihim,
mereka mengakui nasab ke orang, tapi bukan. Maka faliyatabawa maka adu minanar, maka mereka diancam oleh neraka. Tempat mereka adalah neraka bagi orang yang mengaku keturunan tapi bukan keturunan mereka. Oleh karena itu kita menelusuri nasab Habib ini adalah berdasarkan cinta, berdasarkan sayang. Jangan sampai mereka celaka dengan pengakuannya, dengan iklannya. Itu. Dek, jangan salah sangka, jangan kita suudzon, menyangka kepada penelusuran, menyangka kepada peneliti nasab Habib Ba'alawi itu adalah disangka benci, disangka pemecah umat. Jangan. Tidak ada istilah, tidak ada istilah benci, tidak ada. Adalah didasari dengan kecintaan. Jangan sampai sahabat kita seagama celaka dengan keyakinannya, dengan pengakuannya, dengan kebohongannya. Karena pada akhirnya keturun Nabi ataupun bukan, tetap kita sama. Islam mengajarkan kesatuan, kebersatuan, persahabatan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengaku, yang mengklaim dirinya keturunan Nabi, maka harus kita teliti. Hatta layan tasiba ilai ahadun ila bihakin, sehingga tidak ada lagi orang yang gampang mengaku keturunan Nabi kalau mereka memang bukan. Oleh karena itu, yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku keturunan Nabi, maka wajib kita teliti. Pinta kita kitabnya, kitab nasabnya, pinta kita kitab sejarahnya, dan pinta keterangan ahli filologinya, dan pinta oleh kita hasil tes DNA-nya. Dengan seperti ini, insya Allah tidak gampang, tidak mudah, dan tidak akan banyak orang yang berani mengaku keturunan Nabi kalau kita telusuri dan kita tanyakan dengan sejelas-jelasnya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir sampaikan. Ini adalah kita berbicara ringan, tapi insya Allah bermanfaat. Karena masalah ini kalau kita tidak dijelaskan, ini adalah merusak kepada amal perbuatan kita. Karena diamnya kita di dalam hal nasab Nabi kita, maka kita adalah dengan diamnya saja, tidak ikut campurnya, masa bodohnya dengan pembahasan nasab suci Rasulullah ini, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah menurut keterangan di dalam kitab Ar-Rasyail fi Ilmil Ansab. Ini kitab adalah susunan dari Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum, mohon maaf atas salah hilaf dan kekeliruan. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.